liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Segala puji-pujian hanya milik Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya Allah, khususnya nikmat iman, Islam dan nikmat taat. Salawat beriring salam senantiasa kita sajikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam juga mengalir kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Penting untuk kita ketahui dan sadari bersama bahwa nikmat yang paling utama, nikmat yang paling agung, karunia dari Allah ialah nikmat tauhid, nikmat keimanan kepada Allah. Inilah intan permata yang paling mahal dan berharga dan anugerah Allah kepada hamba-hambanya. Salah satu cara untuk memperbagus iman dan tauhid ialah dengan memperbanyak kalimah iman, yaitu kalimah tauhid. Karena memang demikianlah yang disabdakan Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 cabang lebih. Wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Dan yang tertinggi ialah ucapan la ilaha illallah. Maka inilah kalimah iman, kalimah yang mahal di sisi Allah. Karena kalimah ini merupakan urwatul wusqa, tali yang sangat kokoh yang tersambung langsung dengan Allah. Makanya visi utama dakwah para nabi-nabi dan para rasul menyeru kepada la ilaha illallah. 124.000 nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam hingga sampai kepada Rasulullah, semua mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Tentunya masih kita ingat bagaimana riwayat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh telah diberikan umur yang panjang oleh Allah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa umur beliau mencapai 950 tahun. Sepanjang usianya dihabiskan untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Namun hanya sangat sedikit yang mau beriman, termasuk istri dan seorang anaknya. Nabi Nuh menyaksikan bagaimana Allah menolong, menyelamatkan orang-orang yang berpegang dengan la ilaha illallah dan menyaksikan kebinasaan penduduk bumi yang kufur terhadap Allah. Juga Nabi Ibrahim yang rela dibakar oleh api karena mempertahankan la ilaha illallah. Hingga sampailah pada periode Nabi Muhammad 13 tahun baginda berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan iman melalui satu ikrar suci, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 13 tahun lamanya Nabi menanamkan iman, membina akidah, membentuk keyakinan dan mendakwahkan la ilaha illallah.
Barulah setelah Nabi hijrah ke Madinah 10 tahun Nabi berdakwah di Madinah, turunlah perintah solat, turunlah perintah puasa, turunlah perintah zakat, turunlah perintah haji. Maka la ilaha illallah merupakan kunci utama dalam Islam, fondasi dasar agama yang melahirkan ibadah solat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Tanpa la ilaha illallah semua ibadah lain tiada. Nabi Musa yang bergelar kalam Allah, dalam sebuah dialognya dengan Allah, beliau berkata, Ya Rabbi, alimni syai'an ad'uka bihi wa ad'uka bihi. Ya Rabbi, ajarkanlah aku sesuatu yang dengannya aku gunakan untuk berzikir, berdoa kepadamu. Allah jawab, Ya Musa, qul la ilaha illallah. Ya Rabbi, semua hamba-Mu. Nabi Musa menanggapi, Ya Rabbi, kullu ibadaka yaqulu hada. Ya Rabbi, semua hamba-Mu mengatakan ini, aku mau yang khusus ya Allah. Lalu Allah jawab, wahai Musa, seandainya 7 petala langit dan bumi beserta isinya diletakkan pada 1 daun timbangan, dan kalimah la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lainnya, niscaya akan lebih berat kalimah la ilaha illallah. Maka meskipun ucapan la ilaha illallah keluar dari mulut, tapi hendaknya disuarakan dengan penuh penghayatan, faham makna, tembus ke dalam batin dan menjadi suara yang hidup hatinya dengan nafi dan isbat. Bahwa ketika kita mengucap la ilaha illallah, kita menafikan selain Allah, dan hanya Allah lah yang tak jaga disembah. La ma'buda bihaqqin illallah, tiada yang diibadahi kecuali Allah. La mawjuda illallah, la maqsuda illallah. Maka Al-Quran dan hadis banyak sekali menyebutkan keutamaan dan sifat baik kalimah tauhid la ilaha illallah. Kalimah tauhid ialah penopang langit dan bumi. Tidak ada tempat yang bergantung hajat selain kepada Allah. Tidak ada tempat yang bergantung hajat selain padanya. Tidak ada yang dipuja, digambah, dibandingkan illallah, 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 kecuali Allah yang terakhir. Dengan la ilaha illallah, inilah menjadi kunci selamat iman, husnul khatimah. Dengan la ilaha illallah menjadi tiket kita masuk dalam syurga. Maka akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga. Lalu lanjut Nabi, as'adun nas bisyafa'at yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Manusia yang paling bahagia